banyak banget yang suka coklat, termasuk saya juga salah satu penikmat coklat. Dan kali ini saya berkesempatan untuk datang ke Dusun Kakao, tepatnya di Banyuwangi. Di sini selain ada pengolahan coklat, juga ada kafe Dusun Kakao. Nah, kalau sudah ngomong kafe berarti kita icip-icip apa? Kuliner. Menu olahan coklat di sini sepertinya tertarik untuk saya coba. Dan sekarang saya sudah bersama Mbak Ida. Nah, Mbak Ida ini salah satu pengelola yang ada di Cafe Dusun Coklat ya Mbak. Oke, Mbak, ini kan saya kan baru pertama nih kesini Mbak. Nah, saya tadi melihat nih Mbak, jenis kakao yang ada di kebun Dusun Kakao ini beda banget, ya kan Mbak? Kalau untuk di sini sendiri jenisnya lebih ke apa sih Mbak? Jadi kalau untuk mbaknya di pengolahan tadi itu kita pengolahan dari produk hulu ke produk hilir. Nah, setelah dari produk hilir itu siap kita pasarkan. Jadi di Cafe Coklat ini di area wisata Agro Dusun Kakao itu kita menyediakan beberapa pilihan kuliner. Di antaranya tamu-tamu bisa menikmati satu coklat batangan. Kalau yang pengen seger-seger bisa minum coklat yang dingin atau yang panas juga kita sediakan. Selain itu kita juga bisa mencicipin cemilan-cemilan vintage nih. Vintage ya, kalau sudah ngomong vintage itu kan tempo dulu. Nah, kira-kira ini apa sih sebenarnya makanan-makanannya? Mbak, saya boleh nggak sih Mbak dikasih referensi menu-menunya untuk melihat apa aja yang ada di sini? Oke, siap. Nah, ini Mbak. Jadi di sini ada. Kita ulas ya Mbak. Jadi di sini di Dusun Kakao ini kita menawarkan alternatif kuliner dengan identitas vintage itu tadi, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk open juga menu-menu kekinian. Jadi di-combine ya. Sekarang kita bahas satu, saya melihat di sini beberapa menu minuman. Ada Glen Choco, ada 3-in-1 milk coklat, 3-in dark coklat, 3-in-1 choco jahe. Mungkin saya penasaran dengan Glen coklat. Itu mungkin apa Mbak? Sedikit dijelaskan. Jadi ada menu-menu coklat di sini itu kita ada 4 varian untuk yang original signature dari sini. Yang Glen itu yang signature karena apa? Dia presentase kakaonya 80%. Jadi dia lebih ke rasa pahit. Selama ini yang kita tahu kok coklat tapi coklatnya kok pahit. Iya benar-benar. Sebenarnya memang seharusnya coklat itu yang pahit. Kenapa kok banyak yang manis? Karena itu banyak campuran rasa manisnya. Tapi kalau untuk kakaonya sendiri yang sudah diolah menjadi coklat, dia rasanya lebih ke rasa pahit. Nah, itu kita untuk Glen Choco ini lebih ke rasa signature coklat original kita. Selain itu kita ada alternatif lain. Apa aja tuh Mbak? 3-in-1 itu ada yang rasa manis, itu yang 60% kakao, 70% kakao, sama yang campuran jahe. Jadi kalau yang pengen anget-anget, karena di kebun juga kan suasananya dingin-dingin syahdu gitu ya. Kalau kesini sendiri ya nggak jadi dingin-dingin syahdu, tapi kalau sama pasangan ya jadinya dingin-dingin syahdu lembut ya. Gitu. Berarti saya bisa mencoba referensi ini ya Mbak ya. Saya ingin coba 3-in-1 coklat dong Mbak dengan rasa manis sedang. Sebenarnya saya penasaran sama jahe ice sih. Boleh nggak sih saya coba ini satu sama yang jahe ini satu? Silakan kita silakan. Saya akan coba ya yang 3-in-1 dark coklat yang 70% kakao dengan rasa manis yang sedang sama yang campuran sama jahe. Itu aja Mbak. Terus semuanya dingin Mbak. Terus kalau untuk makanannya Mbak, apa Mbak? Snack nih. Iya, snack untuk aja. Snack kita ada best seller di sini itu ada 2 best sellernya. Itu pisang rambutan. Pisang rambutan itu pisang crispy dengan topping coklat keju sama ronde royal. Wah, pisang rambutan. Berarti bentuknya kayak buah rambutan ya. Boleh deh Mbak, coba ini deh Mbak, pisang rambutan sama ronde royal. Oke. Siapin dulu ya. Oke Mbak, kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya Mbak Indah. Tapi untuk animo masyarakat sendiri,
datang ke Dusun Kakao ini sejauh ini seperti apa, Mbak? Jadi kalau untuk area wisata itu memang ada bermacam-macam. Khusus untuk Dusun Kakao kita lebih fokus ke edukasi. Kita mengharap dengan cikal bakal awalnya adanya Dusun Kakao ini sebenarnya ingin kita merangkul masyarakat untuk menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia itu kaya loh. Benar. Sekarang yang kita tahu negara yang terkenal sama coklat mana? Ini nih, Prancis kan juga. Iya, itu Prancis. Singapura juga ada, tapi mungkin tesnya Singapura itu enggak. Belanda. Yang saya tahu yang hits itu sih, Mbak. Yang pernah saya coba ya, itu. Yang utama juga kita kalau di mana-mana Belgium coklat. Bener. Belgium coklat. Iya. Berasa ada di luar negeri. Berasa kayak kita coklat gini. Oh, ini kayaknya kita ada di Jerman kayak gitu kan, Mbak? Kayak gitu. Kenapa kita nggak flashback sedikit lah ke negara kita? Mereka punya kebun kakao nggak? Gitu kan? Mereka dapatnya dari mana? Iya. Indonesia. Indonesia. Mungkin yang bikin beda adalah cara pengolahannya, karena mereka dengan teknologi yang sudah super maju mungkin berbedanya di situ. Tapi kalau soal kualitas kakao jelas pasti mereka akan ambil di sini ya, Mbak ya. Bahkan salah satu brand yang cukup besar yang hits aja kakaonya juga dari Indonesia. Nah, makanya jadi kalian jika istilahnya gini loh, kita itu punya banyak hasil bumi yang patut kita banggakan jika kita datang ke luar negeri. Jadi janganlah kalian terprovokasi harus mencicipi semuanya tentang luar negeri. Kalian harus sekali-sekali mencoba lah gimana sih rasanya kuliner khas produk-produk dari Indonesia. Salah satunya coklat dari Banyuwangi, ya kan, Mbak? Jadi adanya Dusun Kakao ini kita pengen merangkul masyarakat Indonesia secara luas. Kita itu sebenarnya kaya loh, Indonesia itu kaya loh. Tinggal kita itu harus punya mimpi bagaimana kita bisa move on the future. Ya, jadi kita itu kaya. Terus kekayaan itu mau kita apain? Itu tergantung dari kita ini, gitu loh. Nah, dengan adanya Dusun Kakao ini, kami pengen mengedukasi. Jadi dari sana satu step lebih maju, kita pengen mengenalkan karena Dusun Kakao ini milik perkebunan PTPN 12. Kami mengenalkan ke masyarakat ini produk yang kami punya, kami bisa memproduksi ini bagaimana kayak gitu. Mbak, untuk harga sendiri, Mbak, di kafe sini terjangkau nggak sih? Karena kan biasanya kan orang itu kan mikirnya karena di situ ada tempat pengolahannya, jadi agak ekspensif kayak gitu. Jadi kalau untuk segmen pasar juga kami ingin merangkul semua segmen masyarakat. Kami pengen semua masyarakat itu bisa merasakan kekayaan Indonesia kayak gitu. Kami ada beberapa varian harga juga, jadi mulai dari yang ekonomis sampai ke yang middle low dan middle up ya. Iya, kayak gitu. Jadi ada yang mulai dari 15.000, bahkan di bawah 15.000 ada ya? Harga 8.000 ada juga masih ada. Berarti masih standar lah, maksudnya standar harga Indonesia lah ya. Iya, kayak gitu. Untuk snack pun kita pengen gimana tuh ceritanya kalau misalkan coklat selama ini, karena coklat itu hanya sebagai topping, bahan pendamping aja. Bagaimana caranya coklat itu juga bisa jadi bahan bakunya, kayak gitu. Nah, kembali lagi karena kami backgroundnya di perkebunan, misalkan ini snacknya nanti kita siapkan juga, misalkan seperti Rondo Royal, salah satu best seller snack yang ada di sini. Kalau Sobat Berita Jatim nggak tahu apa itu Rondo Royal, kalian tahu singkong yang difermentasi, itu namanya Rondo Royal tape ya, Jadi salah satunya Rondo Royal itu, Rondo Royal itu kan asal muasalnya dari singkong yang difermentasi. Jadi zaman dulu itu katanya sih kan ya memang jauh dari pasar, orang-orang yang mengelola. Dan itu makanan bangsawan juga kan dulu. Nah, gitu. Jadi
ibaratnya singkong mau dikukus, mau digoreng, mau diapain kayak gitu ya udah bahan bakunya Tetap ya. singkong. Nah, sampai ke bawah ke perkebunan masa-masa sekarang itu kita kalau mau beli tape goreng di mana-mana juga dapat kayak gitu. Berarti nanti saya harus mencoba nih Mbak. Kita tunggu ya Mbak. Oke, siap. Bagaimana dan kita cicipin. Wow, ini kayaknya makanannya udah datang deh Mbak Indah. Nah ini nih makanan bangsawan nih Mbak Indah. Berarti sebelum ada Rondo Royal ini udah dibikin coklat lava itu tadi? Iya. Tapi dari tape? Iya. Wow. Berarti ketika dipotong langsung Iya. Oh ini yang jahit. Nah, nih bedanya. Ada yang beda kan? Kalau kalian beli es coklat yang lain, kalau es coklat yang lain warnanya lebih pekat. Nah, yang beda dari Cafe Dusun Kakao ini adalah coklatnya warnanya medium, tidak terlalu coklat, bahkan cenderung warnanya kayak kalau kalian tahu es cappuccino. Nah, warnanya hampir kayak gini nih. Nah, ini karena memang jenisnya berbeda ya Mbak. Jenisnya jenis coklat edo. Nah, kayak gini. Tapi rasanya seperti apa? Nanti kita coba. Yang ada di sebelah kanan saya ini adalah 3 in 1 ya Mbak. Ya. 3 in 1 dark, 3 in 1 dark coklat dark choco. campur jahe. Kalau ini yang pure, yang 70% ya kalau nggak salah ya tadi ya. Kita akan coba 2 minuman ini akan saya blind dengan, nah ini nih, ini yang namanya pisang rambutan. Mungkin kalau Anda pecinta dimsum, itu biasanya ada bola-bola udang yang ada rambutnya. Ini hampir mirip, cuman bedanya ini adalah pisang yang dibalut dengan coklat. Coklatnya tetap dari kebun kakao yang di belakang, sama keju. Nah ini nih menu para bangsawan di zaman dulu. Rondo Royal. Yang menarik Rondo Royal ini bukan sembarang Rondo Royal. Apa Mbak Indah, ketika kita menyantapnya, kita bakal melting di dalamnya ada coklatnya, benar? Betul. Saya akan coba untuk Anda ya. Loh, kalian lihat nih ya, coklatnya bener-bener melting ketika dicakot. Apa ya dicakot itu ya, digigit itu rasanya Masya Allah, nggak kepingin berhenti rasanya, pengen ngabisin aja. Coklatnya asli nih, perpaduan antara tepungnya yang gurih dan tidak terlalu tebal, serta tapenya itu yang tidak terlalu matang banget, yang masih setengah fragmentasi ya Mbak ya, dipadu sama coklat. Dan rasanya manisnya itu dari coklatnya dapet, dari tapenya juga dapet. Dan ini beda ketika kita beli jajanan tape-tape yang lain. Kriuknya pun juga dapet. Makanya nggak salah kalau ini bestseller. Bener kan Mbak Indah? Sekarang kita coba yang pisang rambutan. Mbak, ini chefnya belajar di mana sih Mbak bikin kayak gini? itu sih dulu kita try and trial. Oke. Try and trial. Ini kulitnya bukan kulit pangsit kan? Kita ngeblend sendiri. Ya, bukan ya tapi ya. Nih, kayak sarang semut ya. Kita sama kayak Rondo Royal tadi, tapi untuk Anda ini yang tidak terlalu suka manis cocok, karena memang ini tidak terlalu manis ya Mbak. Pemilihan pisangnya adalah pisang kepok, tapi yang belum matang juga, jadi kayak setengah matang. Makanya rasanya itu beda, ngeblendnya cocok banget sama coklat sama keju, dan kriukan gurihnya dari rambutnya ini itu menambah rasa yang bersembunyi. Nggak salah deh Mbak kalau ini gatel Mbak. Kita juga di sini kan juga menawarkan menu-menu kekinian. Cuman
ini masih tetap jadi menu favorit. Oke. Coba saya combine ya Mbak, yang ini Mbak ya. Saya combine dengan salah satu menu. Ini murah banget, cuma 15.000. Jahenya kerasa banget. Coklat ternyata blend coklat sama jahe itu bisa bersatu ya Mbak. Iya benar. Tapi meskipun dari segi rasa lebih kuat jahenya, tapi rasa coklatnya itu nggak hilang kayak gitu ya. Dan ini benar-benar kental. Jadi kan beda kalau kita beli biasanya kalau di luar itu kan lebih encer ya. Kalau ini benar-benar kental coklatnya kayak gitu. Dan memang kualitas rasa coklat tipe Eagle ini beda dengan yang dia lebih kayak semut, nggak manis sama sekali. Pahitnya dia itu benar-benar pahit asli, bukan pahit buatan, dan nggak ada rasa asemnya. Itu yang menarik. Nah itu yang bikin beda. Kalau ini yang biasa ya Mbak? Ya, itu yang 70% original. Baru kali ini saya beli es coklat dengan 70% dark coklat dan 30% gula. Ternyata gula tetap kalah dengan dark coklat. Rasanya tidak ada manis-manisnya, tapi kan soalnya kan memang coklatnya sangat-sangat kuat. Dan saya salah satu orang yang suka banget sama coklat. Dan ini benar-benar lebih enak dibanding saya biasanya beli es coklat yang lain, karena es coklat yang lain itu kandungan gulanya lebih tinggi kayak gitu sih dan bikin ketagihan. Mbak Indah, saya makasih banget sudah diicipin segini banyaknya menu khas dari Dusun Kakao, dan juga ada olahan coklat yang ada di depan saya. Ini adalah produk-produk dari Dusun Kakao Mbak Indah. Saya boleh bawa pulang yang coklat bubuknya nih. Aduh, terima kasih sekali Mbak Indah. Buat oleh-oleh Sobat Berita Jatim, kita ke Surabaya nanti kita cicipin ini. Mbak Ida, saya terima kasih banget ya sudah bisa keliling di tempat ini. Mungkin next kita bisa coba yang lain. Siap, dikasih yang lain. Siap, terima kasih. Iya Sobat Berita Jatim, kita tadi sudah berkeliling di area Dusun Kakao di Banyuwangi. Kita juga sudah incip-incip makanan khas coklat yang ada di kafenya juga. Nah, untuk kalian yang sering jalan-jalan dan kebetulan mampir ke Banyuwangi, jangan lupa kalian coba deh untuk masuk ke daerah Dusun Kakao ini 17 kilo. Tapi ketika kamu sudah sampai di sini, pasti kalian nggak bakal pingin pulang, karena di sini kalian bisa mendapatkan banyak referensi, banyak kuliner juga. Nah, habis ini saya akan kasih referensi yang lain, kuliner, tempat wisata, dan juga seni dan budaya untuk Sobat Berita Jatim. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Berita Jatim TV ya. Dadah!